Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, NRK Enologos, kai hologos prostoteon, kai hologos apoteos. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kudus, yang kami akan mendengar perintah-Mu menjadi sabda dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang cukup dahsyat. Kenapa cukup dahsyat? Karena saya akan menyampaikan rahasia eskatologi. Rahasia eskatologi atau rahasia akhir zaman. Banyak orang mengatakan ini akhir zaman. Tapi sebagai hamba Tuhan yang mengerti Alkitab, saya mengatakan ini belum akhir zaman. Tapi ini bisa dikatakan zaman akhir. Sekarang ini adalah zaman akhir. Tanda-tanda akhir zaman sudah, ya. Tetapi nanti akhir zaman ada dimulai dengan pernyataan-pernyataannya daripada Yohanes di Pulau Patmos dalam kitab Wahyu. Ya, jadi sangat jelas saya akan mengungkapkan ini, bahwa banyak orang Kristen yang pada akhir ini yang menyatakan kenapa saya sampaikan ini adalah latar belakangnya. Adapun latar belakang yang saya sampaikan firman Tuhan, karena banyak orang Kristen yang mengatakan pada akhir ini akhir zaman, Pak. Triple Six sudah akan muncul dengan adanya nanti COVID-19. Apalagi ada banyak orang mengatakan dengan adanya chip implant atau vaksin COVID-19 dari Bill Gates adalah tanda akhir, bukan tanda lagi, merupakan akhir zaman dan munculnya Lucifer 666. Nah, banyak orang mengkaitkan bahwa chip implant atau chip yang dipasang di dalam tubuh manusia dalam teknologi zaman modern itu mengatakan bahwa itu sudah 666. Inilah kekeliruan pada pandangan-pandangan terhadap teknologi akhir zaman atau zaman akhir, belum akhir zaman. Maaf, saya katakan pada teknologi zaman akhir. Memang tanda-tanda akhir zaman sudah akan kelihatan. Tetapi saya mau katakan bahwa akhir zaman sendiri ada dimulai dengan beberapa tanda. Dimulai dengan penyataan, dimulai dengan kejadian yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Banyak hal yang kita harus pelajari dalam kitab Wahyu. Saya katakan sekali lagi, banyak hal yang harus kita pelajari dalam kitab Wahyu. Saya mau katakan banyak perdebatan teologis, ya, antara orang premilenium, amilenium, dan postmilenium yang sampai hari ini tidak selesai. Tapi saya sebagai hamba Tuhan yang belajar teologi, yang belajar Alkitab dan membedah Alkitab, jelas tertulis, bukan penafsiran, tetapi apa yang ada ini adalah tertulis. Memang di kitab Wahyu ini banyak lambang-lambang atau simbol-simbol yang tidak dimengerti 99%, saya katakan. Saya ulang lagi, yang tidak dimengerti 99% orang-orang Kristen di dunia ini, apalagi di Indonesia. Padahal begitu banyak lambang dan simbol-simbol, dan itu belum terjadi. Dan kitab Wahyu adalah kitab apokaliptis. Kitab apokaliptis atau kitab yang menyatakan masa depan atau disebut akhir zaman. Kitab Wahyu adalah bicara eskatologis yang menuju kehidupan yang kekal, yang belum pernah, saya katakan, yang belum pernah terjadi di zaman akhir. Saya ulang lagi, yang belum pernah terjadi di zaman akhir. Dan itu akan terjadi nanti.
pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, atau yang disebut parusia. Parusia, dalam bahasa Yunani parusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jelas sekali dimulainya akhir zaman. Adanya peperangan antara Lucifer dengan para malaikat Tuhan dari surga. Dan terjadinya kekalahan malaikat-malaikat daripada iblis-iblis. Daripada iblis maksud saya, daripada Lucifer bersama pengikutnya setan. Dan di Wahyu pasal 19 ada perjamuan kawin anak domba. Dan kita belum sampai situ. Belum sampai ke situ. Dan adanya nanti Wahyu 20, adanya kerajaan 1000 tahun, dan itu tertulis di Wahyu pasal 20. Banyak hamba Tuhan mengatakan itu sudah lewat katanya. Loh, kalau sudah lewat 1000 tahun, 2000 tahun yang lalu sudah 2020. Bagi orang-orang yang mengatakan post millennium. Orang yang mengatakan tidak ada kerajaan 1000 tahun. Loh, bagi saya ada tertulis dalam Alkitab Wahyu pasal 20. Sebelum penghakiman daripada tahta putih bagi orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Wahyu pasal 20. Anda boleh baca ayat 11 sampai ayat 15. Pengadilan tahta putih. Dan barulah nanti Wahyu 21. Yerusalem yang baru. Dan disitulah barunya kiamat dan hancurnya bumi. Hancurnya bumi, dan surga itu ada di tempat yang baru. Bukan di bumi ini. Memang ada sekelompok yang disebut saksi Yehova, saya katakan. Saksi Yehova mengatakan ini surga Firdaus, nanti bumi ini akan dirubahkan. Ada pandangan seperti itu. Bukan hanya saksi Yehova, mungkin ada kelompok sekte-sekte lain. Tapi saya mau mengatakan bahwa nanti surga yang baru. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau Anda mau baca lagi, saya akan jelaskan di Wahyu pasal 13, jelas sekali. 666 akan munculnya antikris, yaitu Lucifer. Jadi nanti ada urutan-urutannya. Ada prosedur, ada sistematiknya. Enggak sembarangan yang disebut akhir zaman. Seperti banyak orang pada hari ini mengatakan, oh ini sudah akhir zaman Pak Pendeta. Hari ini mau kiamat. Dengan COVID-19, dengan adanya Bill Gates, dengan yang COVID-19, aduh segala macam. Saya bilang belum. Tetapi kita akan bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, kita bersiap-siap berjaga untuk kedatangan Yesus kedua kali. Kita harus menyiapkan diri. Minimal kita menyiapkan kematian kita dan kehidupan yang kekal. Katakan amin. Itu yang jauh lebih penting. Daripada kita meributkan, memperdebatkan teologi-teologi usang, saya katakan. Karena dari tahun 2000 tahun lalu, sejak zaman Paulus, Agustinus, Tertullianus, dan semua bapak-bapak teologi, yang sampai hari ini tidak ada satu kesimpulan. Ada yang mengangkat dengan doktrin premilenium, ada yang mengangkat post millennium, ada yang mengangkat amillennium, yang sampai hari ini malah ada hamba Tuhan dengan arogansi teologinya mengatakan si A sesat, mengatakan B sesat. Belum lagi doktrin Tritunggal yang belum selesai sampai hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan terus mempunyai curiosity. Kalau orang bilang sekarang kepo. Saya bilang sama istri saya, tidak banyak orang Kristen yang kepo kepada kerajaan surga. Tidak banyak orang yang Kristi ingin tahu tentang kerajaan surga. Orang sibuk dengan kesibukannya. Orang sibuk dengan rumors. Orang sibuk dengan isu. Dan gosip. Kalau digosok, dia makin sibuk. Betul nggak? Mari kita belajar firman Tuhan.
Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap kerajaan sorga yang kekal. Itu jauh lebih penting. Dan kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, tidak akan mengalami. Nah, ini juga banyak yang disesatkan. Kita tidak akan mengalami yang namanya pengadilan tahta putih. Saya sering dengar khotbah pendeta, sering. Bukan tidak sering, sering. Dalam acara penghiburan, dalam acara penguburan dan pelepasan jenazah, selalu membawakan ayat Wahyu pasal 20. Itu kan diuntukkan bagi orang-orang yang tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Tapi untuk mengingatkan, oke. Tetapi bagi orang percaya, orang pilihan Tuhan, kita tidak masuk pengadilan tahta putih. Tapi kita orang percaya, kita masuk bema toteo. Bema toteo, yaitu pengadilan tahta Kristus. Berbeda. Di dalam 2 Korintus pasal 5, Anda boleh baca ayatnya yang ke-10. Jelas bema toteo. Dan kita akan menerima mahkota-mahkota, bukan menerima hukuman. Dalam pengadilan tahta Kristus kita akan menerima mahkota sesuai dengan apa yang kau lakukan. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan, jangan sekali percaya tetap percaya Anda tenang-tenang wae, tenang-tenang saja. Yang penting gue udah selamat. Itu prinsip yang salah. Memang sekali selamat tetap selamat. Bagi orang, bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan keselamatan. Bagi orang yang mempertahankan keselamatan itu. Karena keselamatan itu begitu mahal harganya. Dan dalam mengerjakan keselamatan itulah yang kita peroleh mahkota-mahkota abadi bagi kita. Amin. Mahkota kehidupan yang kita terima. Amin. Berapa mahkota yang akan terima. Makanya sebagai hamba Tuhan saya tinggalkan dunia sekuler. Saya tinggalkan jabatan-jabatan yang lain. Hanya untuk mengejar yang namanya mahkota kehidupan. Katakan amin. Karena jauh lebih mahal mahkota kehidupan. Almarhum Steve Jobs, sama dia mengatakan seperti Salomo. Di bawah matahari hidup ini adalah kesia-siaan. Apa yang mereka nggak punya? Salomo begitu kaya bersama gundik-gundiknya. Steve Jobs, dia mempunyai, dia seorang CEO daripada Apple. Apa yang terjadi? Pada saat dia sakit, semua adalah kesia-siaan. Jadi apalah arti hidup ini kalau kita tidak mempersiapkan kehidupan kita untuk dalam menghadapi kehidupan yang kekal. Katakan amin. Secara pribadi saya bersaksi sedikit sebelum kita mendengar firman Tuhan. Saya pernah menjadi seorang yang dipakai negara ini, yang dipakai negara dalam mengurus suatu urusan ekonomi kerakyatan di bawah presiden. Dan saya sudah mengurus seluruh Indonesia dari mulai Aceh sampai Papua. Semua, tidak ada provinsi, kabupaten yang tidak mendapat ekonomi kerakyatan yang saya buat. Dan terakhir mendapat prestasi soal sembada pangan. Dan semua rakyat menikmati UKM yang sungguh bukan seperti yang hari ini katakan UKM berhasil. Saya tidak melihat UKM berhasil pada hari ini. Dan apa yang terjadi saudara? Di tengah prestasi yang tinggi, di tengah-tengah kedudukan dan jabatan, pada suatu hari saya tidur di suatu hotel dalam tugas kerja dari pemerintah, di tempat tidur yang empuk, dalam kesendirian saya satu kamar itu yang mewah bagi saya dengan berbagai fasilitas, dan makan di restoran dengan satu restoran yang di booking, yang tidak boleh orang lain boleh makan di tempat itu.
setiap di mana kami datang. Dan pada akhirnya saya bersaksi semua mengatakan, saya menyatakan, apalah arti hidup saya? Dan saya sudah merasakan nikmatnya dunia dan saya katakan ini adalah kesia-siaan. Dan sampai akhirnya saya mengatakan, kalau saya mati saya pergi kemana? Memang saya percaya kepada Yesus, tapi saya tidak yakin saya bisa masuk surga. Itulah kekristenan saya sebelum menjadi hamba Tuhan. Karena saya mengingat dibandingkan kalau kita timbangkan dengan timbangan, ukuran timbangan, lebih banyak dosa saya, kesalahan saya, kebejatan saya, dengan dibandingkan apa yang saya sebut iman saya. Dan akhirnya saya goncang pada saat itu. Dan goncang yang berat dengan iman yang berat itu waktu saya tergoncang berat. Suatu hotel yang saya tidak bisa tidur. Bayangkan saya 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam berapa? 72 jam. Tidak 1 menit pun saya bisa tidur. Begitu resahnya saya. Sampai akhirnya saya menemukan yang namanya Yesus sebagai Tuhan. Keselamatan yang kekal. Katakan amin. Dan akhirnya Koresti itu kepo. Ternyata ada ditulis, diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan Matius 6 ayat 33 berkatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Tapi kenyataannya apa? Banyak orang Kristen mencari kedahulu kerajaan Allah daripada uang. Uang dulu, harta dulu, nanti kalau sudah tua. Iya, kalau sudah tua kau mau melayani. Kalau sudah tua, kalau kau belum tua, kalau kau dipanggil Tuhan. Jangan tunggu tua. Selagi kau muda, serahkan tubuh, jiwa, rohmu kepada Tuhan. Katakan amin. Itu jauh lebih baik. Oh Pak Pendeta, bolehkah kita bekerja? Boleh. Boleh, sampai bilang. Tetapi ingat, yang diutamakan adalah Tuhan. Amin. Yang diutamakan adalah melayani. Yang diutamakan adalah mengasihi. Yang paling lagi mengutamakan, halo dengar semua, yang diutamakan apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan apa? NAK, enho, logos. Keho logos, proston, theos. Keho logos, enho, theos. Apa itu artinya? Pada mulanya firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kita bagaimana mengenal Allah kalau kita kepo kepada firman. Amin. Makanya saya katakan 99% orang Kristen di dunia ini termasuk Indonesia nggak kepo. Coba lihat majelis gereja, hamba Tuhan, berapa yang kepo. Dan pada akhirnya sekarang banyak nubuatan-nubuatan palsu. Betul nggak? Ada yang mengkaitkan 666 dengan chip implant. Itu saya kembali tadi pada topik awal. Dan akhirnya saya akan sampaikan khotbah pada akhirnya dengan introduction yang cukup panjang. Mari kita lihat Wahyu pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat yang keempat sampai 8. Mari kita berdiri jika sudah menemukan Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ke 8. Saya akan bacakan ayat 4, saudara baca ayat 5, kita respon surya. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Kalau kita berdiri berarti kita akan mengingat seumur hidup. Dan ini peringatan, nasihat kepada banyak orang Kristen yang tidak kepo, supaya kita jadi kepo. Tahu, Koresti. Tuhan sudah memberikan Koresti. Tetapi banyak orang yang tidak haus lapar kebenaran firman Tuhan. Tidak banyak orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang sibuk dengan uang. Dan uang tidak akan selesai sampai lu mati. Ya, oke. Apakah uang diperlukan? Ya, tetapi bukan itu menjadi tujuan kita. Amin. Ya. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8 saya akan bacakan. Salam kepada 7 jemaat, judul perikopnya. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia kecil.
kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Silakan duduk. Yang menjadi topik pada hari ini adalah lihatlah ayat ke-7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, dan juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, berapa banyak orang yang kepo dengan pasal ini? Berapa banyak yang mengerti dengan ayat ini? Bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan, saya katakan, bagi orang yang sungguh-sungguh dalam urapan Tuhan, kalau membaca ayat ini, nggak bisa main-main akan kehidupan. Katakan amin. Saya membaca ini berulang kali, tidak cukup sekali, dua kali. Saya sudah berulang kali, mungkin puluhan, mungkin ratusan kali saya baca ayat ini. Cukup mengerikan. Kadang-kadang saya menangis membaca ayat ini. Tuhan, sampai saya bilang, bagaimana dengan nasib-nasib orang yang meratap Engkau nanti Tuhan? Coba lihat ayat 7, lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Aduh, mengerikan. Jika parusia waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ada, nggak ada waktu lagi. Aku mau bertobat Tuhan. Kalau sudah ada trompet sangkakala nanti, apalagi nanti waktu pembukaan gulungan kita pertama, di mana kerajaan sorga begitu hening selama 1 jam. Pada saat Tuhan membuka gulungan kita, aduh, semua orang dan malaikat-malaikat Tuhan seisi surga pun berdebar-debar. Tapi berapa banyak orang Kristen memahami ini kitab ini? Saya mau katakan, kalau orang Kristen memahami kitab ini, oh, tidak ada lagi perzinahan dan kenajisan, kemabukan, perjudian, pencurian, korupsi, dan kejahatan. Tapi kenyataannya jangankan jemaat, tidak sedikit hitungan bilangan daripada hamba Tuhan yang mengakunya pendeta atau pastor, yang akhirnya pada jatuh ke dalam dosa. Karena mereka tidak memahami ini, tidak takut kepada Tuhan. Coba kalau kita baca, lihatlah Ia datang dengan awan-awan. Pada saat nanti parusia Tuhan datang di dalam awan-awan, belum Dia menginjakan bumi, Dia masih di awan-awan. Dan ini saya katakan kemarin kepada anak-anak kita, pada saat nanti zaman yang disebut akhir zaman, ini belum akhir zaman saudara. Pada saat nanti akhir zaman, semua mata telanjang bisa melihat Yesus di awan-awan kemuliaannya. Katakan amin. Kalau hari ini kita nggak bisa melihat, dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat. Semua tertutup dengan atmosfer, saya katakan.
pembatasan atmosfer antara bumi dan langit, katakan dia. Amin. Tetapi nanti pada saat parusia yang disebut akhir zaman, semua mata bisa melihat. You mau dari Amerika, you mau dari Bojongkulur, you mau dari mana saja, dari Papua, mau dari Aceh, bisa semua mata memandang. Karena bumi ini bulat, kita akan melihat kebesaran Tuhan. Dan kita bisa melihat Tuhan ada di awan-awan kemuliaan. Amin. Tetapi, ada tetapinya. Dikatakan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Yang telah membunuh dia. Yang telah menghujat dia. Yang telah murtad dari dia. Yang tidak percaya kepada dia. Yang menghina dia. Yang melecehkan Tuhan. Dan menganggap enteng Tuhan. Saya katakan bertobatlah. Akan apa? Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ngeri gak, saudara? Mengerikan gak? Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Tapi bagi siapa? Nah, ini juga saya akan jelaskan. Bagi siapa? Apakah orang kudus akan meratapi dia? Apakah orang-orang percaya akan meratapi dia? Tidak. Dikatakan tadi apa? Juga mereka yang telah menikam dia. Semua bangsa di bumi akan meratapi. Artinya apa? Orang-orang yang masih tinggal di bumi, yang tertinggal di bumi, itu akan menderita. Dan kita akan bukan kita, maaf. Bagi mereka yang menikam Yesus, bagi mereka yang menghujat Yesus, bagi mereka yang murtad daripada Yesus, bagi yang melecehkan Tuhan Yesus, yang menganggap enteng Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan, bagi yang tidak peduli kepada Tuhan Yesus, apa dikatakan? Akan meratapi dia. Jadi siapa yang akan tertinggal di bumi ini, itulah yang persoalannya. Apakah saya akan meratapi Tuhan Yesus? Aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan, aku telah menghujat Engkau. Apakah saya itu? Tidak, ini jelas. Saya mau katakan ayat 7 ini sangat jelas. Bahwa orang-orang yang menikam Yesus, yang murtad kepada Yesus, yang menghujat Roh Kudus, yang melecehkan Tuhan dan menganggap Tuhan, itu akan tinggal di bumi, betul? Makanya sadar bertobat. Jadi kalau pertanyaannya Pak Pendeta, terus bagaimana orang-orang kudusnya Tuhan? Orang-orang kudusnya Tuhan sudah di awan-awan kemuliaan, amin. Dalam 1 Tesalonika 4 jelas, saya dan saudara yang hidup di dalam kekudusan, yang tidak pernah menganggap enteng Tuhan, yang tidak pernah murtad kepada Tuhan, yang tidak menjadi orang kafir, dia ada bersama-sama Tuhan di awan-awan kemuliaannya. Katakan amin. Coba kita lihat di ayat sebelumnya. Mari kita lihat ya ayat yang ke-6. Ayat 6 mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Dan yang telah membuat kita menjadi apa? Menjadi ya, menjadi imam-imam bagi Allah. Dan Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Kerajaan 1000 tahun. Dan
kita saudara dan saya yang hidup dalam kekudusan, orang yang tidak pernah murtad, tidak menghujat, tidak kafir, tidak melecehkan dan tidak mempedulikan. Bagi orang-orang yang sungguh dalam Tuhan, dia adalah menjadi apa? Imam-imam bagi Allah Bapanya, dan membuat suatu kerajaan. Oh haleluya, puji Tuhan. Ini jauh lebih mahal daripada apa? Beverly Hills. Saya katakan jauh lebih mahal dari rumah Beverly Hills. Ini mahkota yang luar biasa. Ini yang mau kita kejar. Kalau Anda kerja keras, mempertahankan dan mengejarkan keselamatan, ini hadiahnya. Mari kita buka Wahyu 20. Ini kadang banyak hamba Tuhan mengatakan ini tidak ada. Gimana sih saya bilang? Wahyu berapa? Wahyu 20 ya. Tadi saya katakan Wahyu 20. Ini Wahyu 9. Ya. Coba. Ini Wahyu 20 ayat 6. Mari kita sama-sama Wahyu 20 ayat 6. Ini rahasia. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi apa? Imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Berapa lama? Berapa lama? Orang yang gak percaya buang aja nih ayat. Ada teologi yang mengatakan, oh itu sudah lalu. Ini kitab Wahyu apokaliptis, bicara nubuatan yang akan datang. Kitab futuristik. Ada orang bilang, oh udah lalu. Kelompok aluminium, post millennium. Ini perdebatan terus yang gak selesai bagi orang-orang yang bodoh bagi saya. Tapi bagi yang ingin mempelajari, ini tertulis Wahyu 20 ayat 6. Saya akan bacakan sekali lagi. Berbahagia dan kuduslah ia, kuduslah saudara dan saya yang mendapat bagian kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kita tidak mengalami kematian yang kedua. Katakan amin. Tapi Wahyu 20 itu saya katakan, saya banyak mendengar hamba Tuhan berkhotbah di kematian, di penguburan, di penghiburan, pelepasan. Pengadilan tahta putih bukan bagi kita. Kita tidak mengalami kematian yang kedua. Kita hanya sekali mati. 1 Korintus pasal 15. Itu dasarnya. 1 Korintus pasal 15. Bagi yang sudah ditebus tubuh dan darah Yesus, dia hanya mengalami kematian yang satu kali, yaitu tubuh jasmani. Katakan amin. Dan dikatakan lagi tadi, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Nanti saya ajarkan pasca nanti. Mengapa Yesus 3 hari di dalam alam maut? Ini fungsinya. Dia telah membebaskan kita dari kematian yang kedua. Katakan amin. Tetapi mereka akan menjadi apa? Saudara dan saya, mereka akan menjadi apa? Imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan apa? Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Itu yang namanya kerajaan milenium. Bagi yang tidak percaya, buang aja itu ayat. Ini kitab futuristik, masih ada bilang itu sudah lalu. Ini kitab apokaliptis, ini katanya sudah lalu. Dan ini belum terjadi. Amin. Saya nggak ngerti cara berpikir doktrin-doktrin hamba Tuhan, gereja-gereja sinode yang mengatakan, oh sudah lalu. Ini belum terjadi. Dan kita belum matang. Kembali kepada Wahyu pasal 1. Ayat yang ke-7. Wahyu pasal 1 ayat 7. Saya sedang mendengar ayat ini yang membuat saya terus bertobat. Amin. Dikatakan. Oh, ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi apa? Imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Ini luar biasa nih ayat. Menjadikan kita imam-imam bagi Allah. Dalam kerajaan 1000 tahun dan kita sebagai raja memerintah. Woi, luar biasa, men. Makanya kalau hari ini Anda menderita, dihina, dikecilkan, pada akhirnya kalau saudara akan diangkat Tuhan. Amin. Dalam status apapun di dunia ini Anda status yang rendah. Tapi pada saat nanti Anda menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, Anda menjadi imam-imamnya bagi Allah, katakan amin. Tapi persoalannya kata imam itu kalau dalam Petrus dikatakan imamat rajani. Saya mengatakan kepada anak-anak saya, selalu kitab itu nggak pernah hanya satu benang. Dia ada benang merah dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Kita ini bangsa imamat rajani. Nah sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen, halo yang melihat video ini, halo yang melihat Facebook ini, saya mengatakan media sosial. Berapa banyak di antara kita orang-orang Kristen yang sudah menjadi bangsa imamat rajani? Apakah kelakuan kita, sikap kita, tindak laku kita, bicara kita, pemikiran kita, sudahkah kita jadi imam-imamnya Tuhan? Sudahkah kita menandakan, meneladani orang melihat kita imam-imamnya Tuhan? Jangan-jangan belum. Kalau kita bangsa imamat rajani, kita anak raja, pasti penampilannya berbeda, katakan amin. Sebagai anak raja daripada kerajaan Inggris saja. Ini mau saya kasih tahu ya. Ana seorang raja di kerajaan Inggris. Anda tahu Pangeran Charles? Pangeran Charles itu belajar segala ilmu dan dia bisa menerbangkan pesawat, dia punya license. Dia bukan karena anak raja dia terus langsung punya license nembak ya, karena banyak orang yang menembak ijazah pada hari ini. Kalau Pangeran Charles dia belajar ekonomi di Cambridge. Dia belajar penerbangan di Angkatan Udara Inggris. Dia bisa menerbangkan pesawat. Dia belajar tentang segala ilmu. Itu anak raja. Dan hidupnya disiplin, makanannya disiplin, hidupnya teratur, dan gaya bicaranya pun diatur. Kalau makannya saya benar belajar juga makannya antara garpu dengan pisau, dan cara mengunyahnya manis. Itu namanya anak raja. Itu anak raja. Cara makannya berbeda, cara bicaranya juga berbeda. Itu anak raja. Penampilannya berbeda. Amin. IQ-nya juga berbeda. Kalau dia bicara dia bisa jawab. Amin. Tapi kita anak raja siapa? Tuhan. Seharusnya kita kalau anak raja imamat rajani, kita harus mengerti apa? Kepo. Sekarang tanya berapa orang Kristen di muka bumi ini yang ngerti firman Tuhan? Apakah saudara sudah mengerti firman Tuhan? Apakah Anda sudah lulus dengan membaca Alkitab? Jangan amin-amin. Dikasih tugas aja masih nggak bisa jawab. Saya sering memberikan tugas kepada anak mahasiswa. Tolong jawab. Yang lebih parahnya hari ini banyak karena ada Google, ada profesor Google, copy paste dari profesor Google. Nah ini anak calon hamba Tuhan, calon pendeta. Makanya nanti keluarannya jadi pendeta keluaran dari profesor Google. Makanya banyak debat-debat pada hari ini nggak selesai. Karena dia keluaran dari profesor Google. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, seharusnya sebagai anak raja, kita harus apa? Matius 5 katakan, diberkati orang yang haus lapar akan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan.
Haus dan lapar. Berapa banyak orang Kristen haus dan lapar? Hari-harinya buka Alkitab. Ya. Jangan hari-hari mau tidur masih itu pakai kalkulator. Berapa untung dan rugi. Mari kita belajar. Oke, Pak Gembala, kan saya cari uang. Silahkan. Kita atur waktunya. Amin. Amin. Kita atur waktunya. Jangan karena libur, waduh, chatting sama pacar, telepon sama pacar berjam-jam. Itu HP bilang, gua kepanasan dengar lu pasang kuping ngomong terus. Itu HP Cina lagi. Bertobatlah seperti itu, amin. Mari kita berikan waktu kita. Minimal 1 hari kita mengerti 1 ayat aja atau 1 pasal. Wih, luar biasa bagi Tuhan. Mengerti saja, jangan cuma hanya baca tapi gak ngerti. Itu baru anak raja, amin. Kalau Anda jadi imam, masa imam itu seperti ini, coba penampilan imam. Tampaknya anggun. Bukan anggun Jasasmi ya. Tampaknya anggun. Orang yang smart, amin. Orang yang imam udah bodoh, bego lagi. Penampilan yang penampilannya apa lah? Stres, amburadul lagi. Udah stres, amburadul. Aduh, gimana ya? Gue susah nih mau belanja, gue gak ada duit. Paling orang dunia bilang, kasihan deh lu. Betul gak? Sekarang kalau ada susah, siapa yang mau nolong saudara? Ada gak pada hari ini? Paling bilang apa? Makanya lu berdoa, bertobat lu. Paling begitu. Betul gak? Nggak ada Sinterklas hari ini. Jangan ngebayangin waktu kecil, wah datang Sinterklas. Masih banyak orang yang cari-cari berkat. Wah, tumpang tangan datang ke gereja ini. Wih, mujarab gereja ini. Oh, gembala sidangnya ada kuasa. Oh, bertobatlah jemaat seperti itu. Saya katakan bertobatlah jemaat seperti itu. Kita ini imam. Kalau imam itu smart, amin. Cari dulu kerajaan Allah dan segalanya akan dikurangin, tambahkan. Makanya sebelum tidur apa dulu? Mengerti, bukan hanya baca. Jangan kau tidur dengan kalkulatormu. Ya, jelek-jelek masih tidur di atas Alkitab, amin. Dan aminnya nanti jam 5 pagi atau jam 7 pagi. Berbahagialah orang yang diberkatilah orang yang haus dan lapar jadilah imam. Amin. Oke, yang terakhir. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah yang datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Ayat 7. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Ini tertulis dalam kitab. Jadi maaf 1000 maaf. Saya sebagai gembala sidang. Ya, saya sebagai gembala sidang, saya mau mengatakan dengan jujur di hadapan saudara, waktunya tinggal sebentar lagi, amin. Kalau akhir zaman sudah dimulai, jangan sampai saudara tinggal karena di bumi adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang murtad, orang-orang yang menghujat Roh Kudus, orang-orang yang tidak mempertahankan dan mengerjakan keselamatan, orang-orang yang menganggap kecilnya Tuhan. Amin. Jadilah imam, berperilaku yang imam. Imam itu penampilannya agung. Imam itu pikirannya smart, amin. Jadi jangan, aduh Pak Pendeta saya nggak tahu kitab Wahyu. Belajar, selama engkau masih bernapas, kau belajar kitab Wahyu. Kalau saudara dimanapun Anda berada nggak tahu, saya akan ajarkan. Kirim WA saudara, nanti saya kirim pengajaran-pengajaran. Saya rindu jadi berkat, gak usah bayar. Tapi Anda kalau mau berkati silakan. Karena apa? Karena bagi saya jauh lebih penting.
kalau kita jadi imam daripada kita meratap Tuhan. Amin. Amin. Oh iya, yang terakhir saya lupa ini. Ayat yang keempat. Coba salah seorang membacakan ayat yang keempat dengan suara lantang dan berdiri. Salah seorang yang merasa terpanggil Tuhan, ayat yang keempat. Ayat pasal 1 ayat yang keempat. Ya, keras. Dari Yohanes kepada tujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan melalui Yohanes. Dia katakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil. Ada 7 jemaat di Asia kecil, dari mulai Efesus sampai Laodikia. Dari mulai Efesus sampai Laodikia. Tetapi Tuhan memilih satu jemaat, siapa? Philadelphia. Yang kedua, jemaat Smyrna. Ingat, kita tipe jemaat Philadelphia. Seharusnya sebagai imam, jadilah tipe jemaat Philadelphia. Nanti saya akan khotbahkan tipe jemaat Philadelphia dan Smyrna. Bagaimana sikap dan perilaku jemaat Smyrna dan Philadelphia yang dipilih Tuhan, yang diangkat Tuhan, dan tidak mengalami tribulasi, tidak mengalami 1260 hari, tidak mengalami 7 tahun penderitaan. Itulah makanya tadi, bagi yang masih tinggal di bumi, dia akan merata. Dikatakan lagi, dari Dia yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Jadi Yesus yang akan datang. Futuristik. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ketujuh roh itu adalah siapa? 7 pemimpin jemaat. Ketujuh tipe pemimpin jemaat. Halo, hamba-hamba Tuhan dimanapun. Saya mau katakan, jadilah roh yang disebut ini adalah malaikatnya Tuhan. Jadilah menggembalakan umat, menggembalakan jemaat, bukan aja jadi pembicara. Pembicara di gereja A, gereja B, jam sesi ini, jam sesi ini. Gembalakan jemaatmu. Sampaikan berita, tobatkan jemaatmu. Bukan hanya sekedar status sebagai pendeta atau pembicara. Yang disebut ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya adalah bicara gembala-gembala. Amin. Tapi gembala yang mana? Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Gembala yang mengembalakan domba, bukan yang cari uang seperti Petrus di dalam kitab Petrus. Gembala yang mengembalakan, bukan cari uang, bukan cari ketenaran, bukan mengejar jam bicara, jam mimbar, rating. Ya. Saya nggak suka tuh kalau ada hamba Tuhan yang ngejar rating. Tuhan lebih suka kalau kita mengembalakan jemaat. Kita 7 roh, itu penting di akhir zaman nanti. Untuk apa? Ratingnya tinggi, subscribe-nya banyak, terkenal, tapi dia nggak pernah mengembalakan karena dia sibuk kesana kemarin, mimbar sini, mimbar situ, gereja A, gereja B. Lebih baik menginjili seperti saya. Sudah mengembalakan, menginjili, pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa. Orang yang kenal Kristus, kita terangkan Kristus. Mereka dibaptis dan dimuridkan. Amin. Jauh lebih indah. Memang saya tidak dapat dari materi, karena kita pergi penginjilan ke kampung-kampung. Tapi kita dapat upah besar di surga. Katakan amin. Amin. Inilah roh, yaitu hamba Tuhan, gembala yang betul mengembalakan domba-dombanya. Dan saya berharap banyak hamba Tuhan yang melihat ini. Jadilah gembala yang baik. Jangan kejar rating. Carilah jiwa. Jangan lagi berdebat teologi. Orang yang berdebat teologi umumnya tidak cari jiwa. Hanya berdebat. Tidak, akhirnya tidak cari jiwa. Ingat, Turki yang sekarang dikenaikan gempa dan tsunami, dulu itu kotanya orang Kristen.
Tapi yang terjadi karena hamba-hamba Tuhannya sibuk dengan teologi, berdebat dengan teologi. Dan akhirnya apa? Turki menjadi bukan negara Kristen lagi. Sangat disayangkan. Amin. Padahal Turki itu dekat dengan Yunani, dekat dengan Bulgaria. Tapi apa yang terjadi? Kekristenan sudah tidak hidup karena hamba Tuhannya sibuk dengan debat, berantem teologi yang akhirnya cuma pepesan kosong. Amin. Dan hari ini saya mau katakan, percaya kita tidak memperdebatkan. Yang penting kita diangkat di awan-awan kemuliaan dan kita tidak meratapi dan kita bisa melihat, oh Tuhan di awan kemuliaan, kita sudah di awan-awan Tuhan. Amin. Dan kita menjadi imam-imamnya kerajaan 1000 tahun. Amin. Marilah kita jadi kepo, kuristi akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah menegur kami untuk kami mempersiapkan kehidupan kekal di akhir zaman nanti. Jika Tuhan datang dalam parusia di awan-awan kemuliaan, kami menjadi imam-imamnya Tuhan. Kami mau jadi imam-imamnya Tuhan. Kami memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahunnya Tuhan. Dan kami tidak mau meratapi karena kami masih tinggal di bumi. Kami tidak mau mengalami tribulasi penderitaan itu Tuhan. Tapi kami mau di awan-awan kemuliaan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kasihani kami. Terutama bagi saudara-saudara dimanapun ya Tuhan, yang merasa dirinya orang Kristen. Terutama mereka Tuhan yang seiman dengan, yang masih menganggap enteng Tuhan, yang tidak peduli akan firman Tuhan, yang sibuk dengan dunia. Jamah dan lawat mereka, sehingga mereka nanti dia tertinggal di bumi dan meratapi Engkau. Tapi mereka ada di awan-awan kemuliaan Tuhan, menjadi imam-imamnya Tuhan. Itulah kerinduan kami orang-orang percaya, orang yang sudah diselamatkan. Jadikan kami orang percaya menjadi imam-imamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah dan melawat siapapun yang melihat video ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin.